Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sebentar Matematika, channel yang membahas tentang soal TK, SD, SMP, maupun SMA, serta soal SNBT, dan juga soal-soal buku pelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang soal TK Matematika SD yang sementara masih berlangsung dari tanggal 20 April sampai tanggal 21 April sampai tanggal 30 April. Soal TK Matematika SD terbitan atau Gaya Plus Mendik, Pusat Resmi Pendidikan, Part 23. Kali ini kita akan membahas tentang soal cerita yang bahan materi dari pecahan. Sumber tangki air terisi 3/4 bagian. Dari air tersebut digunakan 2/3 untuk menyiram tanaman. Berapa bagian tangki yang masih terisi sekarang? A 1/4, B 1/3, C 5/12, D 1/2. Kita jawab, dari 3/4 terpakai 2/3, artinya 2/3 bagian diambil dari 3/4, atau bisa ditulis 2/3 kali 3/4 sama dengan 6/12 atau sama dengan 1/2. Jadi 1/2 bagian dari 3/4. Ya. Air yang digunakan untuk menyiram adalah 1/2. Kemudian sisa air dalam tangki adalah, karena tadi 3/4 ya, dikurangi dengan 1/2. Hasilnya adalah 3/4 dikurang 2/4 atau menjadi 1/4. Ya. Sehingga jawaban yang cocok adalah jawaban A 1/4. Kemudian yang kedua, sebuah pita dipotong menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah 1/3 dari pita, bagian kedua adalah 1/4 dari pita. Dan sisanya adalah 10 cm. Panjang pita semua adalah A 20, B 24 cm, C 30 cm, dan D 36 cm. Jawaban, kita misalkan bahwa P itulah panjang pita. Panjang pita sama dengan bagian pertama 1/3 dari pita ditambah bagian kedua 1/4 ditambah sisanya 10 cm. Karena P tadi panjang pita, maka P sama dengan 1/3 dikali P dari pita. Bagian pertama 1/3 dari pita, berarti 1/2 kali dari P. Kemudian 1/4 kali dari P ditambah 10. Nah, jadi P sama dengan 1/3 kali P tambah 1/4 kali P ditambah 10. Atau kita bisa tulis, karena masih ada P-nya di sini, maka kita bisa mengumpulkan yang sama. P dikurang 1/3 kali P dikurang 1/4 kali P sama dengan 10. Jadi kalau bentuknya seperti ini, 3 dan 4 dalam pecahan itu kita bisa menyamakan penyebutnya, itu adalah 12. Maka di sini P ini bisa kita tulis menjadi 12/12. Ya, seperti ini ya. 12/12 kali P dikurang 4/12 kali P dikurang 3/12 kali P. Jadi untuk mendapatkan seperti ini, modelnya 12 dan 3/12, singkatnya adalah di sini agar menjadi 12 kali 4, maka di atas tinggal 4, sehingga di sini muncul 4/12. Begitu pula di sini 1/4, di sini berapa kali supaya dapat 12, berarti 4 kali 3, di atas juga kali 3 ya, 3/3 ya. Jadi hasilnya adalah 3/12 kali P sama dengan 10. Jadi kita kumpulkan 12 kurang 4 kurang 3/12 kali P sama dengan 10. Atau menjadi 12 kurang 7 per 12 kali P sama dengan 10, menjadi 12 kurang 7 adalah 5, 5/12 kali P sama dengan 10, atau menjadi P sama dengan 10/5/12, atau dalam bentuk seperti ini kalau bagi pembagian pecahan ya. Jadi kalau 10 misalnya 10/1, ini 10/1 dibagi 5/12, maka salah satunya dibalik atau dibalik sehingga menjadi perkalian, jadi P sama dengan 10 dikali di 5/12 menjadi 12/5. Atau bisa kita tulis menjadi 5P sama dengan 12 dikali 10 ya. Jadi 5 kali P masing-masing kali 5, sehingga muncul 10 kali 12 menjadi 12 kali 10. Atau menjadi 5 kali P sama dengan 12/10, itu menjadi 120/5 ya. Kita bagi 5. 120/5 itu sama dengan 24. Berarti bagian yang cocok adalah jawabannya B 24 cm. Kemudian jawaban yang ketiga, dari sebuah kelas 2/5 murid suka matematika, 1/3 murid suka IPA, sisanya 8 murid suka bahasa. Jumlah seluruh murid adalah A 20, B 25, C 30, dan D 36. Kita jawab, kita misalkan A itu adalah jumlah murid.
Jumlah murid sama dengan 2 per 5 murid yang suka matematika dari seluruh murid ditambah sepertiga murid suka IPA dari seluruh murid dan tambah 8 murid ya. Berarti kita kalau tadi A jumlah murid berarti A sama dengan 2 per 5 kali A ditambah sepertiga kali A ditambah 8. Seperti tadi kita kumpulkan yang sejenis, jadi A dikurang 2 per 5 kali A, pindah ke sebelah ya, dikurang sepertiga kali A sama dengan 8. Atau A-nya seperti tadi bisa kita buat sebuah penyebut yang sama, 5 dengan 3 itu penyebut yang cocok adalah 15. Maka di sini kita tulis 15 per 15. Dikali A, dikurang 6 per 15, karena di sini 5, berapa kali 5 per 15 adalah 3, maka di atas juga dikali 3, sehingga menjadi 6. Di sini juga berapa kali 3 disebut 15 kali 5. Di sini kali 5, berarti 5 per 15. Ya, dikali A kurang dengan 8. Karena sudah sama penyebutnya, maka bisa kita kumpulkan 15 dikurang 6 dikurang 5 per 15 dikali A sama dengan 8. Atau menjadi 4 per 15. Jadi 6 dengan 5 ini minus 11. 15 kurang 11 menjadi 4 per 15 kali A sama dengan 8. Seperti tadi di awal soal yang lebih terdahulu kita bahas tadi ya, dari nomor 2 tadi. 4 kali A, jadi di sini, jadi kita kali 4 ini kali 15 ya, jadi 4 kali A sama dengan 15 per 8. 15 kali 8. 4 kali A sama dengan 120, 1 A sama dengan 120 per 4, atau sama dengan 30. Jadi A-nya sama dengan 30. Jadi jawaban yang betul adalah C, 30. Selanjutnya nomor yang keempat. Dalam sebuah lomba, diperlakukan peserta perempuan, dari peserta perempuan 2 per 3 lolos ke babak final. Jika jumlah perempuan yang lolos babak final adalah 12 orang, maka jumlah seluruh peserta adalah A12, B24, C37 atau D48. Kita jawab, misalnya R itu jumlah murid perempuan, maka T adalah jumlah murid seluruhnya. Karena 2 per 3 perempuan lolos ke final itu jumlah 12, maka 2 per 3 kali R, jumlah murid perempuan yang tadi ya, ternyata ada 12 yang lolos, ini berarti 2 per 3 kali R sama dengan 12. Atau menjadi R sama dengan 12 per 2 per 3. Ya, seperti tadi ya modelnya, tapi ini kita pakai secara ringkas seperti ini. Kemudian ini kita bisa balik menjadi R sama dengan 12 kali 3 per 2. Nah, kita bagi 12 dengan 2, hasilnya adalah 6. Sehingga hasil terakhir R sama dengan 6 kali 3, 18. Kemudian 8 per 3. 3 per 8 murid perempuan artinya 3 per 8 kali jumlah murid seluruhnya adalah perempuan. Berarti 3 per 8 kali T sama dengan 18. Jadi murid seluruhnya adalah T ya. Sehingga T sama dengan 18 per 3 per 8. Caranya kita balik saja untuk menjadikan perkalian. Jadi T sama dengan 18 kali 8 per 3. Atau menjadi di sini 18 per 3 adalah 18 per 3 adalah 6. Sehingga T jumlah murid seluruhnya adalah 6 kali 8, 48. Sehingga jawabannya benar adalah jumlah seluruhnya adalah 48. Jawabannya benar adalah bagian D, 48. Kemudian nomor yang kelima atau terakhir dari video biasanya ya. Nomor 5, ada seorang pedagang menjual 2 per 3 dari stok hari pertama dan 3 per 7 pada hari kedua. Sisa stok adalah A per 7 dari stok awal, B 2 per 7 dari stok awal, C 3 per 7 dari stok awal, ataukah D 5 per 7 dari stok awal. Sebenarnya kalau kita lihat di sini 2 dengan 3 adalah 5 ya. 5, kemudian bagiannya itu adalah 7. Jadi 5 bagian dari 7 itu adalah tinggal sisanya adalah 2 per 7 ya. Tapi kita bisa jawab dengan cara yang lebih logis lagi. Misalkan stok awal itu adalah 1. Dalam bentuk pecahannya itu adalah 7 per 7. Ya, jadi kalau ada 1, 7 bagian dari 7 berarti dia 1. Kemudian hari pertama terjual 2 per 7, hari kedua terjual 3 per 7. Jadi total terjual adalah 2 per 7 ditambah 3 per 7 sama dengan 5 per 7. Sisa stok adalah 1 dikurang 5 per 7 atau 7 per 7 kurang 5 per 7 sama dengan 2 per 7. Seperti tadi yang saya katakan, jawaban yang cocok adalah 2 per 7. Jadi itu pada bagian B, 2 per 7 dari stok awal. Jadi sebenarnya kita bisa jawab itu tadi dengan mudah. Dengan melihat bahwa 2 per 7 bagian, kemudian ada 3, hari kedua terjual 3 per 7, berarti yang sudah terjual adalah 5 per 7. Ya, kalau terjual semuanya berarti ada jadi 1 ya. Jadi 1 dikurang 2 per 7, kurang 3 per 7, atau 1 kurang 5 per 7, hasilnya adalah
2/7. Dan 7/7 dikurang 5/7 sama dengan 2/7. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.